Dua pemain kunci Inter Milan, Hakan Çalhanoğlu dan Yann Sommer telah kembali ke kamp latihan klub selepas menjalani liburan pasca Euro 2024. FC Inter 1908 melaporkan bahwa Sommer dan Çalhanoğlu langsung bergabung dengan rekan setimnya di pusat latihan Appiano Gentile untuk melakukan persiapan pramusim menjelang dimulainya musim depan. Sommer adalah salah satu dari sejumlah pemain Inter yang kembali terlambat usai menjalani tugas internasional. Kiper berusia 35 tahun itu merupakan bagian dari tim nasional Swiss yang mencapai perempat final Euro 2024. Sommer pun kini siap untuk menangkal persaingan dari kiper baru Josep Martinez dalam memperebutkan tempat utama di bawah mistar gawang Inter. Begitu juga dengan Çalhanoğlu yang kembali terlambat dikarenakan komitmennya membela timnas Turki di Euro 2024. Inter masih menantikan kepulangan beberapa pemain kunci lainnya seperti duo Prancis dan duo Belanda pada tanggal 3 Agustus, serta duo Argentina pada tanggal 7 Agustus mendatang. Striker Inter Milan, Marcus Thuram hanya tinggal beberapa hari lagi tiba di kamp latihan pramusim klub. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa pemain Prancis itu akan kembali ke Appiano Gentile pada tanggal 3 Agustus, sehari setelah laga uji coba berikutnya menghadapi Pisa. Pelatih Simone Inzaghi juga dipastikan bisa segera melihat pemain nomor punggung 9 lagi di hadapannya saat latihan pramusim. Dengan demikian, sang Allenatore bisa mulai bekerja bersama duo strikernya yakni Mehdi Taremi dan Marcus Thuram untuk mempersiapkan diri menjelang kampanye berikutnya, yang digelar pada 17 Agustus mendatang. Mengingat adanya keraguan terkait kondisi fisik Kapten Lautaro yang baru bisa kembali ke Italia pada 8 Agustus, maka kemungkinan besar Inzaghi akan menduetkan Taremi dan Thuram di laga pembuka Serie A menghadapi Genoa. Bukan hanya Thuram, tetapi Benjamin Pavard, Stefan de Vrij dan Denzel Dumfries juga dijadwalkan kembali pada hari Sabtu, di mana Dumfries akan tiba sekaligus menandatangani kontrak baru. Gelandang muda Inter Milan, Valentin Carboni dikabarkan akan menjalani tes medis dengan Marseille pada hari Sabtu 3 Agustus mendatang. Jurnalis asal Argentina German Garcia Grofa melaporkan bahwa pemain berusia 19 tahun itu akan segera berada di Milan untuk menandatangani perpanjangan kontrak dengan Inter, dan kemudian menjalani pemeriksaan medis dengan Marseille. Nerazzurri telah mencapai kesepakatan penuh dengan klub Ligue 1 Prancis tersebut terkait kepindahan Carboni dengan status pinjaman berbayar di awal sebesar 1 juta euro. Kemudian Marseille akan memiliki opsi pembelian senilai 40 juta euro, dan di sisi lain Nerazzurri juga menyertakan opsi pembelian kembali jika pada akhirnya klub Prancis itu mempermanenkan sang pemain. Dan sekarang, setelah kesepakatan antara Inter dan Marseille tercapai, maka yang tersisa hanyalah pemeriksaan medis sebelum transfernya resmi diumumkan. Carboni saat ini sedang berlibur pasca Copa America 2024 bersama timnas Argentina. Namun sang jurnalis mengantisipasi bahwa sang gelandang akan segera kembali ke Italia untuk menandatangani perpanjangan kontrak dengan Inter dalam beberapa hari ke depan. Kontrak Carboni bersama Inter memang masih berlaku hingga Juni 2028, tetapi pembaharuan tersebut hanya akan menjadi persiapan untuk peminjamannya ke Marseille. Setelah sang gelandang menandatangani perpanjangan kontrak, maka ia akan langsung terbang ke Prancis untuk menjalani pemeriksaan medis pada hari Sabtu. Pemilik Inter Milan, Oaktree Capital dikabarkan tidak merestui permintaan pelatih Simone Inzaghi untuk mendatangkan Ricardo Rodriguez di jendela transfer musim panas ini. Corriere dello Sport melaporkan bahwa Inzaghi ingin merekrut pemain berusia 31 tahun tersebut setelah cedera serius yang dialami Tajon Buchanan. Namun menurut Corriere, Oaktree lebih menginginkan bek yang lebih muda meskipun Rodriguez tersedia dengan status bebas transfer setelah kontraknya dengan Torino berakhir pada bulan Juni lalu. Rodriguez telah mencatatkan 194 penampilan selama kiprahnya di ajang Serie A, dengan mencetak 2 gol dan menyumbang 5 assist. Selain itu, pengalaman internasionalnya bersama timnas Swiss, kualitas, serta keserbagunaannya membuat Inzaghi terkesan dan telah meminta manajemen klub untuk merekrutnya. Rodriguez akan dengan senang hati menandatangani kontrak berdurasi 1 tahun dengan gaji yang relatif rendah sekitar 1,5 juta euro bersih per musim, dan Inzaghi yakin bahwa sang pemain adalah pilihan yang tepat untuk timnya. Namun keinginan sang pelatih mendapat penolakan dari Oaktree Capital selaku pemilik Inter yang ingin berinvestasi pada bek yang lebih muda. Inter Milan tengah membutuhkan seorang bek berkaki kidal untuk mengisi kekosongan di sisi kiri setelah absennya Tajon Buchanan. Jurnalis Italia Pasquale Guaro melaporkan bahwa banyak media menyebutkan Simone Inzaghi menginginkan Ricardo Rodriguez sebagai opsi murah dan memiliki beban gaji yang rendah. Sementara itu,
Manajemen menginginkan nama Jakub Kiwior yang berusia muda dan bertalenta, serta memiliki nilai jual di masa depan, tetapi angka tebusnya jelas cukup tinggi. Kemudian Oaktree hanya menyiapkan anggaran 10 juta euro dengan permintaan mendatangkan bek muda berkualitas yang bisa menjadi the new Jan Bisek. Nama-nama seperti Robert Renan, Mauro Perkovic hingga Nathan Zeze telah dikaitkan oleh beberapa sumber berita. Namun menurut Pascual Guaro, jurnalis yang dikenal memiliki kedekatan dengan manajemen Inter ini mengklaim bahwa bek yang diinginkan Nerazzurri tersebut sejatinya bukan nama-nama yang disebutkan media sejauh ini, melainkan ada pemain yang tengah dievaluasi dan dipikirkan Inter. Sementara di sisi lain, Tuttosport melaporkan bahwa bek incaran Inter yang disebut Mr. X itu adalah Jarek Gasiorowski dari Valencia. Tuttosport meyakini nama tersebut muncul ketika Piero Ausilio, Dario Bacin dan Sergio Barilla bernegosiasi terkait kepindahan Josep Martinez, di mana Gasiorowski merupakan satu agensi dengan kiper baru Inter tersebut. Gasiorowski merupakan pemain asal Spanyol berusia 19 tahun yang saat ini memiliki kontrak bersama Valencia hingga Juni 2025. Akan tetapi klub Spanyol tersebut menyertakan opsi perpanjangan 2 tahun sehingga hal ini membuat Inter kesulitan menurunkan harga sang pemain. Namun dan bagaimanapun seperti yang digarisbawahi, Oaktree Capital sangat condong ke arah gagasan melakukan investasi pada pemain muda bertalenta yang memiliki nilai jual di masa depan. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi telah menegaskan sejak bursa transfer belum dibuka bahwa ia menginginkan striker kelima, mengingat padatnya kompetisi musim depan. Jurnalis Italia Pascual Guaro melaporkan bahwa Nerazzurri tidak akan mendatangkan striker baru kecuali mereka terlebih dahulu melepas Marco Arnautovic dan Joaquin Correa. Jika kedua pemain tidak mendapatkan klub baru hingga jendela transfer ditutup, maka Inter merasa mereka bisa memainkan Henrik Mkhitaryan atau Piotr Zielinski sebagai striker kelima di musim depan jika keadaan mendesak. Selain itu, Nerazzurri juga akan mendatangkan striker muda berbakat berusia 18 tahun untuk tim Primavera dalam beberapa hari ke depan, yang juga bisa menjadi opsi penyerang kelima di skuad Inzaghi tanpa terdaftar resmi di tim utama. Presiden Inter Milan, Beppe Marotta akan berusaha untuk memimpin klub ke jalur kemenangan dan mencapai level tertinggi. Pria berusia 67 tahun itu resmi menjadi presiden Inter selama beberapa bulan terakhir, setelah ia ditunjuk oleh Oaktree Capital yang telah mengakuisisi klub dari Suning Group pada bulan Mei lalu. Marotta sejatinya telah menjabat sebagai CEO Nerazzurri sejak tahun 2018 dan sekarang ia memiliki peran yang lebih berpengaruh lagi di Inter. Berbicara kepada jurnalis Italia Gianluca Rossi, Marotta pun memberikan pemikirannya tentang perannya sebagai presiden La Beneamata. Menjabat sebagai presiden Inter merupakan kehormatan yang sangat besar bagi saya, ujar sang presiden seperti dilansir FC Inter News. Ini adalah balasan atas semua pengorbanan yang telah saya buat sepanjang karir saya, dan hal pertama yang akan saya lakukan adalah berusaha membawa Inter ke jalur kemenangan. Marotta juga memberikan pemikirannya tentang bagaimana ia dibandingkan dengan mantan presiden legendaris Inter Angelo dan Massimo Moratti. Tentu saja saya tidak sebanding dengan Moratti dan keluarga Frezolis atau Pellegrinis, tetapi saya adalah orang yang mencintai sepak bola, dan juga mencintai Inter. Saya berharap bisa memberikan sesuatu yang dapat dibanggakan, seperti yang telah dinikmati klub ini pada tahun-tahun lalu di bawah presiden sebelumnya. Mantan bek Inter dan AC Milan, Fulvio Colovati meyakini bahwa Nerazzurri memiliki skuad yang dibutuhkan untuk melangkah jauh di UCL musim depan. Nerazzurri saat ini tengah mempersiapkan diri untuk musim baru sekaligus menunggu kembalinya seluruh pemain kunci mereka. Pasukan Simone Inzaghi akan mengincar gelar Scudetto untuk kedua kalinya secara beruntun, dengan mahkota Italia itu telah berulang kali berpindah tangan selama 5 musim terakhir. Namun performa dominan Inter musim lalu yang dikombinasikan dengan perekrutan pemain baru menunjukkan bahwa La Beneamata adalah favorit untuk mempertahankan gelar Serie A. Oleh karena itu, Colovati mendukung Nerazzurri untuk kembali memenangkan gelar Scudetto dan melaju jauh di UCL, tetapi juga memperingatkan mereka agar tidak berpuas diri. Setiap kejuaraan punya cerita masing-masing dan selalu ada resiko berpuas diri, bukan hanya Inter. Ujar pria berusia 67 tahun itu seperti dilansir FC Inter 1908. Menurut pendapat saya, Inter adalah tim yang solid dan mereka akan memulai lagi sebagai favorit untuk memenangkan Scudetto berikutnya. Selain itu, Colovati mendesak Inter untuk mengincar kejayaan di pentas Eropa dikarenakan mereka memiliki skuad yang mampu melangkah jauh di UCL. Untuk Liga Champions, sudah menjadi kebiasaan jika harus bersaing dengan klub Spanyol dan Inggris, tetapi Inter bisa berjuang hingga akhir dan memenangkan trofi tersebut.
2 tahun lalu Nerazzurri sudah menunjukkan bahwa mereka mampu mencapai final, meski kemudian gagal mengulang performa gemilangnya pada musim lalu. Klub asal Turki, Trabzonspor dikabarkan mulai menjajaki perekrutan striker Inter Marco Arnautovic di jendela transfer musim panas ini. Sport Mediaset Italia melalui FC Internews melaporkan bahwa Trabzonspor sangat tertarik untuk membawa striker asal Austria tersebut dari Giuseppe Meazza. Arnautovic sudah kembali ke Appiano Gentile usai menghabiskan masa liburan setelah mengikuti kompetisi Euro 2024. Pada musim lalu sang striker menjadi opsi cadangan di lini serang Inter dengan menunjukkan performa yang tidak cukup baik secara keseluruhan. Terlebih lagi ia sempat diganggu cedera. Namun untuk musim depan Inter sudah memiliki Mehdi Taremi yang memiliki karakteristik mirip dengan Arnautovic. Taremi telah menunjukkan performa luar biasa selama pramusim yang diperkirakan akan lebih sering menjadi starter sebagai bagian dari rotasi skuad. Dengan demikian, pelatih Simone Inzaghi kemungkinan besar tidak terlalu membutuhkan pemain cadangan berpengalaman seperti Arnautovic. Mantan striker West Ham United berusia 35 tahun tersebut pun harus membuat keputusan terkait masa depannya di musim panas ini. Inter tentunya sangat bersedia mendengarkan tawaran untuk Arnautovic, dengan kesepakatan terbaru untuk mengamankan tanda tangan sang striker datang dari klub Turki. Trabzonspor dikabarkan telah melakukan pendekatan dalam beberapa hari terakhir terkait kemungkinan merekrut pemain asal Austria tersebut. Striker Genoa, Albert Gudmundsson tetap menjadi target utama Inter di sisa jendela transfer musim panas ini. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa tidak diragukan lagi Inter melihat Gudmundsson sebagai rekrutan ideal untuk melengkapi serangan mereka. Ada berbagai tautan transfer lainnya terutama dengan pemain gratisan seperti Memphis Depay dan Anthony Martial yang baru-baru ini ditawarkan ke Inter. Namun pada kenyataannya, Inter bersikap setengah hati terhadap prospek tersebut dan Gudmundsson tetap menjadi prioritas mereka saat ini. Meski demikian, Inter harus menunggu dan melihat apakah dua masalah utama akan terselesaikan jika mereka ingin merekrut Gudmundsson. Yang pertama menyangkut kasus hukum yang sedang berlangsung terkait kekerasan seksual di negara asal sang striker, Islandia. Mengingat Gudmundsson menghadapi kemungkinan hukuman penjara, maka ini jelas dapat menimbulkan masalah besar bagi klub manapun yang merekrut sang pemain. Oleh karena itu, Inter terus mengikuti perkembangan kasus ini dikarenakan hal ini jelas akan sangat mempengaruhi keputusan mereka untuk merekrut Gudmundsson atau tidak. Kemudian yang kedua adalah terkait biaya, di mana sang striker tidak akan tersedia dengan harga murah. Bahkan jika Inter berhasil mencapai kesepakatan dengan pinjaman awal, maka mereka harus membuat komitmen finansial. Dengan demikian, Inter akan menunggu dan melihat seperti apa penjualan mereka selama beberapa minggu ke depan. Dan ini akan memainkan peran yang menentukan apakah mereka akhirnya bisa merekrut Gudmundsson atau tidak.